siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab bersama keluarga. Dan malam ini kita akan membaca dari 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-28 hingga ke-53. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang memampukan kami untuk melewati hari ini hingga malam ini Bapa. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-53. Dengan perikop, Salomo dinobatkan menjadi raja. Raja Daud berkata, "Panggil Batsheba." Maka Nabi Nathan keluar dan Batsheba kembali menghadap raja. Lalu kata baginda raja kepadanya, "Memang aku telah berjanji kepadamu, demi nama Tuhan, Allah Israel, bahwa Salomo putramu akan menggantikan aku menjadi raja. Nah, sekarang aku berjanji kepadamu demi Tuhan yang hidup, yang telah melepaskan aku dari segala kesukaranku, bahwa pada hari ini juga aku akan menepati janjiku kepadamu." Maka sujudlah Batsheba sambil berkata, "Hiduplah paduka raja untuk selama-lamanya." Lalu Raja Daud menyuruh memanggil Zadok, Nathan, dan Benaya. Setelah mereka datang, berkatalah raja kepada mereka, "Panggillah para perwiraku dan pergilah dengan mereka kepada Salomo putraku. Naikkanlah dia ke atas bagalku sendiri dan bawalah dia ke mata air Gihon. Di sana Zadok dan Nathan harus melantiknya menjadi raja Israel. Setelah itu kalian harus membunyikan trompet dan bersorak, 'Hidup Raja Salomo.' Kemudian iringilah dia kembali ke sini untuk menduduki tahtaku, karena dialah yang telah kupilih menjadi raja menggantikan aku untuk memerintah Israel dan Yehuda." "Baik, yang mulia," sahut Benaya. "Semoga Tuhan Allah baginda menguatkan perintah baginda itu. Sebagaimana Tuhan telah menyertai baginda, semoga ia pun menyertai Salomo juga. Semoga Tuhan membuat pemerintahannya lebih jaya daripada pemerintahan baginda." Maka Zadok, Nathan, Benaya, dan pengawal pribadi raja mempersilakan Salomo naik ke atas bagal raja, lalu mereka mengiringinya ke mata air Gihon. Kemudian Zadok mengambil tempat minyak zaitun yang telah dibawanya dari kemah Tuhan. Lalu ia melantik Salomo dengan memakai minyak itu. Trompet pun dibunyikan dan semua yang hadir di situ bersorak, "Hidup Raja Salomo." Kemudian mereka semuanya mengiringi dia kembali sambil bersorak-sorak dan membunyikan seruling, sehingga tanah seolah-olah akan terbelah karena keramaian itu. Adonia dan semua tamunya baru saja selesai berpesta. Ketika mereka mendengar keramaian itu, pada waktu Yoab mendengar bunyi trompet, ia bertanya, "Apa yang terjadi di kota sehingga ramai sekali?" Yoab belum lagi selesai berbicara, tiba-tiba datang Yonatan, anak Imam Abiatar. "Mari masuk," kata Adonia. "Engkau orang baik, pasti yang kau bawa berita yang baik pula." "Maaf,"
bukan berita baik," jawab Yonatan. "Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja." Sadok, Natan, Benaya, dan pengawal pribadi raja sudah disuruh mengiringi Salomo. Mereka telah menaikkannya ke atas bagal raja, dan Sadok serta Natan telah melantiknya di mata air Gihon. Kini mereka telah kembali ke kota sambil bersorak-sorak dengan ramai, dan seluruh kota gempar. Itulah keramaian yang kalian dengar tadi. Salomo sekarang sudah menjadi raja. Bahkan para perwira raja telah pergi mengucapkan selamat kepada Raja Daud. Mereka berkata, "Semoga Allah Baginda menjadikan Salomo lebih termasyhur daripada Baginda. Semoga pemerintahan Salomo lebih jaya daripada pemerintahan Baginda." Kemudian di tempat tidurnya, Raja Daud sujud menyembah Allah dan berdoa, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang disembah umat Israel. Hari ini seorang dari keturunanku telah Kau angkat menjadi raja menggantikan aku, dan Engkau telah mengizinkan aku hidup untuk menyaksikannya." Para tamu Adonia menjadi takut, sehingga mereka semuanya berdiri lalu pergi. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Maka sangatlah takut Adonia kepada Salomo, sehingga ia lari ke kemah Tuhan dan memegang ujung-ujung mesbah di situ. Orang memberitahukan hal itu kepada Raja Salomo. Mereka memberitahukan bahwa karena Adonia sangat takut kepada Salomo, maka ia telah pergi ke mesbah dan memegang ujung-ujung mesbah itu serta berkata, "Saya tidak akan pergi dari sini sebelum Salomo bersumpah kepada saya bahwa ia tidak akan membunuh saya." Salomo menjawab, "Jika ia berlaku baik, ia tidak akan dihukum sedikit pun. Tetapi jika ia berbuat jahat, ia harus dibunuh." Lalu raja menyuruh orang pergi mengambil Adonia dari mesbah itu. Maka datanglah Adonia menghadap raja dan sujud di depannya. Lalu raja berkata, "Kau boleh pulang." Demikianlah firman Tuhan pada malam ini yang membuat kita mengerti sejarah kerajaan Israel. Dan kita tahu bahwa pengganti Raja Daud yang sebenarnya adalah Raja Salomo. Dan kita pun juga bisa melihat bagaimana Allah menyertai Salomo dalam kepemimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembacaan pada malam ini yang menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa setiap apa yang kami rencanakan harus sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ajar kami untuk dapat memahami kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh terus melekat kepada Engkau, sehingga kami boleh dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyertai kami untuk melewati malam ini. Dan kami percaya bahwa kami akan bangun esok pagi karena anugerah kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku, sekian pembacaan pada malam ini. Sampai jumpa esok malam untuk pembacaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.